Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi Bapak ucapkan kepada kalian ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya di hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam rangka pesantren kilat ya. Dan alhamdulillah juga kebetulan Bapak didaulat untuk menjelaskan masalah materi puasa bisa menyehatkan tubuh. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kita akan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan bersemangat untuk mengikuti acara sanad ini. Hari ini materi yang akan Bapak sampaikan yaitu mengenai puasa bisa menyehatkan tubuh kita. Barangkali kalian sudah mengetahui dari guru-guru kalian, dari guru agama kalian, dari tempat ngaji kalian, banyak orang, karena kita ini sekarang sebentar lagi akan menjelang bulan puasa. Dan setelah itu baru bulan atau Idul Fitri. Oleh sebab itu alangkah baiknya kita melakukan persiapan-persiapan untuk melalui bulan-bulan tersebut. Jadi hari ini materi yang bisa Bapak sampaikan adalah satu, mengenai 7 alasan mengapa puasa membuat tubuh menjadi lebih sehat. Dan kita sama-sama tahu bahwa puasa itu bisa menyehatkan badan. Dan itu memang sudah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Nah, apa saja 7 item atau 7 alasan yang membuat kita menjadi sehat ketika kita akan melaksanakan puasa. Nah, yang pertama, puasa itu kan, maksud Bapak, puasa itu kan tidak semata-mata mendapat pahala saja, tapi juga akan menyehatkan, tapi juga bermanfaat bagi tubuh kita. Ya, yang pertama, satu, puasa bisa menurunkan berat badan kita. Nah, bagi kalian yang bermasalah dengan berat badan, nah kan kalian itu diantaranya ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, ini bermasalah buat yang gemuk. Berarti kan dia bermasalah dengan berat badan. Nah, ketika berpuasa, tubuh kita itu menggunakan glukosa yang tersimpan. Jika penyimpanan glukosa habis, maka proses kaloris itu akan dimulai, atau ketosis bisa dimulai pada saat itu dimulai. Nah, pas pada proses ini tubuh menggunakan lemak yang ada untuk digunakan sebagai sumber energi. Ya, sehingga banyak lemak yang terbuang akan membuat berat badan kita menjadi turun. Nah, itu. Jadi puasa juga di samping mendapat pahala juga bisa menurunkan berat badan kita. Itu bagi kalian yang punya masalah dengan berat badan. Jadi berpuasalah ya, bukan dengan diet, tapi dengan berpuasa di bulan Ramadan maupun berpuasa di bulan-bulan yang lainnya, atau puasa Senin Kemis itu ya. Itu dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, berpuasa juga bisa menurunkan tekanan darah. Ya, yang tadinya darah kalian atau siapapun yang darahnya tinggi itu bisa normal kembali, bisa diturunkan kembali dengan berpuasa. Ya, ketika menjalankan ibadah puasa, sebagian orang mengalami penurunan tekanan darah yang cukup signifikan. Ya, tidak terasa sebulan kita penuh berpuasa, tidak terasa. Ya, seiring dengan waktu berpuasa itu akan menurunkan tekanan darah kita sendiri. Artinya yang tadinya tekanan darah tinggi itu akan menjadi turun dan normal dengan berpuasa.
Karena apa? Karena adanya penurunan asupan garam secara signifikan. Ya, Bapak ulangi, karena adanya penurunan asupan garam secara signifikan dari peningkatan kehilangan garam melalui cairan urin kita. Itu ya. Itu yang dimaksud dengan menurunkan tekanan darah ketika kita sedang berpuasa atau sesudah berpuasa sebulan penuh. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kesehatan jantung. Nah, awas hati-hati ya. Penelitian para ahli di berbagai di belahan dunia ya, terutama para ahli-ahli muslim yang ada di negara muslim itu menemukan bahwa puasa dapat meningkatkan kinerja otot jantung kita. Ya, yang tadinya otot jantung kita lemah itu akan menjadi meningkat. Dan bisa juga mengurangi kerusakan akibat radikal bebas yang ada pada tubuh kita. Itu ya. Jadi dan di samping itu juga bisa meningkatkan pertumbuhan pembuluh darah di dalam jantung. Jadi banyak sekali ya. Puasa itu manfaatnya banyak sekali. Di samping itu juga puasa dapat menurunkan resiko penyakit yang merupakan faktor resiko utama penyakit jantung. Nah, jantung pun dengan berpuasa bisa terjaga. Semua organ tubuh kita bisa sehat ketika kita menjalankan puasa. Kenapa Nabi kita menganjurkan seperti itu? Karena memang terbukti kesehatannya ketika kita sudah berpuasa. Kalian akan merasakan sendiri ya, bagaimana kalian setelah berpuasa sebulan penuh. Pasti ke badan itu lebih enak ya. Lebih nikmat lah menikmati perasaan badan kita itu ya. Kerasanya lebih tidak biasa seperti yang lain. Kalau kita di sebelum bulan puasa ya kayak badan itu terlalu gemuk, terlalu berat gitu ya. Tapi ketika setelah berpuasa badan terasa enteng, terasa normal gitu ya. Semuanya terasa normal. Tuh ya. Jadi jangan lupa bahwa puasa juga bisa meningkatkan kesehatan jantung kita. Terus yang keempat, puasa juga bisa atau mampu mengurangi peradangan akibat konsumsi protein yang berlebihan. Sebelum kita puasa 11 bulan kita makan terus asupan protein, asupan vitamin ya. Semuanya itu selama 11 bulan. Makanya setelah kita berpuasa protein itu yang berlebihan itu akan dikurangi di dalam tubuh kita. Itu ya. Nah, protein berlebih dapat menyebabkan peradangan terutama di otak. Oh, hati-hati ya. Protein berlebihan juga bisa menyebabkan peradangan di otak kita. Jadi segala sesuatu jangan berlebihan. Ya, termasuk protein. Nah, dengan menjalankan ibadah puasa, tentu saja terjadi pembatasan protein atau pengurangan protein dalam tubuh kita. Nah, ini dapat menghambat terjadinya iritasi. Tuh ya. Dan puasa juga mampu menurunkan produksi radikal bebas serta melindungi kamu dari dampak yang tidak diinginkan. Makanya berpuasalah karena mampu mengurangi dampak dari protein yang berlebih sebelum kita puasa. Berapa bulan kita ya berpuasa, banyak asupan protein yang terlalu banyak, yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan protein juga berlebihan di tubuh kita. Enggak boleh berlebihan ya, tapi dengan puasa protein bisa terjaga. Yang kelima yaitu mampu membuat kulit lebih sehat. Nah, hati-hati ya. Nah, kulit juga bisa tidak sehat atau rusak karena banyak hal ya. Karena asupan makanan juga bisa membuat kulit jadi kurang sehat. Matahari juga bisa membuat kita jadi kering. Nah, makanya dengan berpuasa, insya Allah ya kulit kita menjadi lebih sehat dan berpuasa juga dapat membuat sel tubuh dapat bekerja lebih aktif untuk meremajakan sel kulit kita menjadi sehat kembali seperti biasa. Ya itu. Jadi puasa juga bisa membuat kulit kita lebih sehat dan meremajakan kembali sel-sel kulit. Nah, yang ketujuh yaitu puasa juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Nah, ini yang terpenting ya. Karena di zaman corona sekarang yang terpenting harus kita tingkatkan yaitu kekebalan tubuh. Jadi untuk meningkatkan kekebalan tubuh itu bukan hanya divaksin saja ya. Vaksin 1, vaksin 2 ya. Vaksin berapa gitu ya. Tidak. Jadi
vaksin itu tidak menjamin orang kebal terhadap penyakit apapun, terutama corona. Tapi dengan berpuasa, insya Allah ya, itu akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.